Konflik terbaru yang pecah di Timur Tengah sejak akhir Februari 2026 telah menjadi laboratorium hidup yang memperlihatkan evolusi drastis dalam strategi ofensif udara modern. Serangan besar-besaran yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran kembali menegaskan premis klasik bahwa keunggulan jumlah senjata ofensif seringkali mampu menembus pertahanan udara melalui saturasi yang masif. Namun, para analis militer Rusia, seperti diberitakan RIA Novosti 24, mengutip analisis dari Center for Analysis of World Arms Trade, CAWAT, mencatat fenomena baru di mana penggunaan munisi presisi kini memungkinkan pesawat berawak untuk menyerang tanpa perlu memasuki zona bahaya. Hal ini memaksa sistem pertahanan udara jarak jauh untuk menguras amunisi mereka demi mencegat proyektil murah, yang pada akhirnya memicu kekalahan dalam perang atrisi. Satu pelajaran krusial dari serangan balasan Iran adalah pergeseran efektivitas senjata. Berbeda dengan anggapan umum selama ini, kesuksesan terbesar justru tidak datang dari rudal balistik hipersonik, melainkan dari kawanan drone yang bergerak lambat namun mampu mendekati target secara senyap di ketinggian rendah. Realitas ini memberikan kesimpulan tajam bahwa efektivitas serangan udara di masa depan akan sangat bergantung pada jumlah UAV yang digunakan. Akibatnya, peran jet tempur berawak dalam jangkauan radar pertahanan udara perlahan mulai memudar, sementara prioritas pertahanan kini bergeser pada penghancuran rudal, balistik jarak pendek, dan drone pengintai jarak jauh yang terbang tinggi. Kondisi tersebut membuktikan bahwa doktrin Barat yang sangat bergantung pada pesawat pencegat dan rudal jarak jauh mulai kehilangan relevansinya dibandingkan doktrin Rusia yang mengandalkan sistem pertahanan berlapis. Salah satu taji dari doktrin ini adalah sistem Thor M2. Sistem ini menawarkan solusi logistik yang masuk akal untuk menghadapi konflik intensitas tinggi tanpa harus menguras anggaran secara berlebihan. Lebih jauh lagi, modernisasi pada sistem komunikasi Thor M2 yang rampung pada tahun 2020 telah memungkinkannya bertindak sebagai otak bagi berbagai tingkat persenjataan anti pesawat lainnya. Radar kuat pada Thor M2 mampu mendeteksi target kecil dengan penampang radar minimal, lalu meneruskan informasi tersebut ke unit pertahanan udara yang lebih rendah untuk dieksekusi dengan biaya yang lebih murah. Strategi ini menjawab tantangan efisiensi dalam menghadapi ancaman drone massal yang diproduksi secara murah. Fleksibilitas Thor M2 juga terlihat dari kemampuannya mencegat target balistik seperti munisi Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) dari High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), ditambah dengan kemampuan unik untuk menembak sambil bergerak serta waktu penyebaran yang hanya memakan waktu 3 menit. Dengan pengembangan berkelanjutan oleh IEMZ Kupol di bawah Almas Ante, sistem ini terus diperbarui berdasarkan pengalaman tempur nyata melawan senjata buatan Barat di berbagai zona konflik. Lebih spesifik tentang Thor M2, Thor M2 merupakan sistem pertahanan udara jarak pendek yang menjadi tulang punggung doktrin perlindungan titik Rusia. Sistem ini dirancang khusus untuk mencegat ancaman di ketinggian rendah hingga menengah dengan efisiensi yang sangat tinggi. Salah satu lompatan teknis paling signifikan pada varian ini adalah penggunaan rudal 9M338K yang lebih ramping, sehingga memungkinkan satu unit kendaraan tempur membawa hingga 16 rudal, atau 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan versi pendahulunya. Keputusan teknis Rusia untuk tetap menggunakan sistem panduan perintah radio menjadi nilai strategis tersendiri, karena selain membuat biaya produksi rudal jauh lebih murah dibandingkan sistem berpemandu mandiri. Metode ini sangat efektif dalam menghadapi perang atrisi di mana jumlah target yang harus dicegat seringkali sangat masif. Kehebatan operasional Thor M2 terpancar dari kemampuannya melakukan deteksi dan serangan terhadap target dengan penampang radar yang sangat kecil, bahkan hingga objek berukuran minimal seperti drone pengintai Raven atau drone komersial Mavic. Radar sistem ini bekerja sangat cepat dengan rotasi antena 1 kali per detik dan mampu melacak puluhan target secara simultan sebelum mengeksekusi serangan terhadap 4 target sekaligus. Lebih mengesankan lagi,
Thor M2 adalah salah satu dari sedikit sistem di dunia yang memiliki kemampuan unik untuk meluncurkan rudal sambil tetap bergerak, sebuah fitur krusial untuk melindungi konvoi militer yang sedang dalam perjalanan tanpa harus menghentikan laju kendaraan. Selain sebagai unit penyerang, Thor M2 telah berevolusi menjadi pusat komando taktis yang mampu mengintegrasikan berbagai lapisan pertahanan udara di bawahnya. Melalui sistem komunikasi yang telah dimodernisasi, unit ini dapat mendeteksi ancaman dari jarak jauh, lalu memberikan data sasaran kepada sistem yang lebih murah, seperti unit artileri anti-pesawat atau personel dengan rudal panbul, guna memastikan efisiensi penggunaan amunisi. Dengan waktu pengerahan yang hanya membutuhkan 3 menit, serta fleksibilitas platform yang mencakup varian roda rantai untuk medan berat hingga varian khusus Arktik, Thor M2 memposisikan dirinya sebagai perisai yang sangat adaptif terhadap dinamika peperangan asimetris maupun konvensional masa kini. Pengalaman berdarah dari Perang Timur Tengah tahun 2026 dipastikan akan menjadi dasar bagi Rusia untuk terus memperkuat dominasi sistem pertahanan udaranya sebagai yang tak tertandingi di kelasnya.